Dalam kisah di film lawas berjudul Children of Heaven yang ditulis dan disutradari oleh Majid Majidi, perjuangan dua orang anak untuk tetap bersekolah ketika sepatu salah satu dari mereka hilang akan menjadi perjuangan dan perjalanan yang penuh emosi. Dari kacamata seorang anak laki-laki bernama Ali yang secara tidak sengaja menghilangkan sepatu adiknya, sehingga mereka harus bergantian memakai sepatu supaya tetap bisa berangkat ke sekolah. Ali bertekad untuk mendapatkan sepatu baru dengan mengikuti lomba lari di sekolahnya. Ia hanya ingin meraih juara 3, karena juara 3 akan mendapatkan hadiah sepatu olahraga. Sepanjang film berlangsung, simpati penonton akan dengan mudah ditarik oleh tokoh Ali dan Zahra, dua bocah yang mudah sekali menitikan air mata. Musibah yang menimpa Ali dan Zahra ketika Ali mengambil sepatu merah muda milik Zahra di tukang sol. Sepatu yang terlihat tidak lagi layak pakai. Namun itu sepatu yang sangat berharga bagi Zahra. Orang tua mereka belum mampu untuk membelikan lagi sepatu baru untuknya. Sepatu yang baru selesai disol itu dibawa oleh Ali keluar dari toko setelah membayarnya. Ia melanjutkan tugasnya pergi ke pasar, membeli beberapa kebutuhan makanan di toko. Ketika ia sedang membeli kentang, sepatu Zahra ditinggalkan di luar toko. Ia tidak tahu ketika seorang pemulung mengambilnya karena mengira kalau sepatu itu sudah tidak terpakai. Saat Ali keluar toko, Ali hampir menangis dan panik karena sepatu adiknya hilang. Jadi ia terus mencari sampai ke belakang peti. Tindakan Ali itu justru membuat sayuran yang berada di atas peti jadi terjatuh. Ali diusir pergi. Masih dengan matanya yang berkaca-kaca menahan tangis, Ali kembali ke rumahnya dan mendengar ibunya bertengkar dengan pemilik rumah sewa. Ali tidak berani mengatakan tentang sepatu Zahra kepada orang tuanya. Ia hanya mengatakan itu kepada Zahra yang ikut menangis bersamanya. Tapi Ali berjanji akan menemukan sepatu itu untuk Zahra supaya tetap bisa ke sekolah. Ali meminta Zahra berjanji kepadanya untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya. Ia akan berusaha mencari sepatu itu sampai ketemu. Jadi Ali kembali ke toko sayur, mencari lagi sepatu di balik papan kayu dan tidak menemukannya sama sekali. Ia pulang tanpa membawa sepatu Zahra. Malam harinya Ali dimarahi habis-habisan oleh sang ayah. Ayah Ali memarahinya karena Ali tidak membantu ibunya membereskan rumah. Ketika Ali dan Zahra sedang mengerjakan tugas sekolah, Zahra menulis pesan kepada kakaknya di buku catatan tentang bagaimana caranya ia sekolah besok jika sepatu miliknya belum ditemukan. Kakak beradik itu masih sepakat untuk menyembunyikan masalah tersebut dari orang tua mereka. Ali kemudian membalas pesan di buku yang sama, mengatakan kalau Zahra lebih baik besok memakai sandal. Ide itu langsung ditolak oleh Zahra dan ia mengancam akan memberitahu soal sepatunya yang hilang kepada ayah mereka. Ali jelas saja panik karena kalau ayah mereka tahu, mereka berdua akan dimarahi habis-habisan. Ayah mereka tidak memiliki uang. Satu-satunya hal yang akan didapatkan oleh mereka hanya omelan. Ali akhirnya mengatakan kalau Zahra boleh memakai sepatunya. Mereka akan bergantian memakai sepatu itu karena keduanya memiliki jadwal sekolah yang berbeda. Hal itu akhirnya disepakati Zahra setelah Ali memberinya hadiah berupa pensil. Keesokan harinya, Zahra benar-benar memakai sepatu Ali untuk masuk ke sekolah. Siang hari, Ali harus menunggu Zahra pulang supaya bisa memakai sepatunya, dan Zahra pun harus berlari setiap pulang sekolah agar kakaknya tidak terlambat. Ali pun mau tidak mau harus berlari menuju sekolah untuk mengejar waktu. Tetap saja Ali terlambat masuk ke kelas. Ia protes kepada Zahra setibanya di rumah karena membuatnya terlambat. Zahra pun balik protes sebab merasa malu memakai sepatu Ali yang sangat kotor. Mereka akhirnya menghentikan perdebatan dan sepakat untuk mencuci sepatu itu bersama-sama. Malam harinya saat makan malam, Ali dan Zahra sedang dipuji-puji oleh orang tuanya karena telah membantu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ayah mereka berjanji pada Zahra bahwa akan memberinya hadiah setelah gajian. Saat itu, televisi kecil di rumah mereka sedang menampilkan iklan sepatu keluaran terbaru, seolah memiliki pemikiran yang sama untuk meminta hadiah sepatu. Tengah malam saat semua orang tertidur, hujan deras turun, meminta kakaknya keluar untuk mengangkat sepatu yang sorenya baru saja mereka jemur. Untungnya Ali tepat waktu mengangkatnya. Sepatu itu sudah agak kering keesokan paginya. Zahra memakai sepatu itu ke sekolah seperti hari kemarin. Ia yang terburu-buru saat pulang justru menjatuhkan sepatu Ali yang kebesaran di kakinya itu ke solokan. Zahra berusaha mengejarnya, tetapi sepatu itu tersangkut di dalam selokan. Ia cemas kalau kakaknya akan terlambat lagi karena dirinya. Untungnya seorang pria pemilik toko mau membantu Zahra mengambilkan sepatu tersebut yang sudah basah. Ketika menemui Ali, ia mengatakan kalau tidak mau lagi memakai sepatu Ali. Mereka bertengkar sebentar dan Ali mengatakan kalau sebenarnya ia tidak takut dimarahi oleh ayahnya. Ia hanya tidak ingin ayahnya harus meminjam uang untuk membelikan Zahra sepatu. Ali sebelum berangkat mengatakan kepada Zahra dengan suaranya yang lunak bahwa untuk saat ini adiknya itu harus memaklumi keadaan mereka. Setibanya di sekolah, Ali mendapat peringatan dari salah satu gurunya karena Ali sudah 2 kali terlambat masuk. Setibanya di kelas, nilai ulangan diumumkan. Ali menjadi salah satu siswa dengan nilai tertinggi di kelas. Berkat nilainya yang tinggi itu, Ali mendapat hadiah dari gurunya, yaitu sebuah pulpen yang dia pakai untuk membujuk Zahra yang marah.
Dan seperti hari-hari sebelumnya, mereka akan membantu orang tuanya ketika berada di rumah. Sisanya mereka habiskan waktu untuk belajar. Keduanya menjadi anak yang berbakti dan penurut. Mereka sebisa mungkin tidak ingin merepotkan ayah dan ibu mereka. Keesokan harinya saat pergi ke sekolah, Zahra yang sedang upacara sekolah memperhatikan sepatu anak-anak di sekitarnya. Tapi Zahra kemudian melihat sepatu yang mirip dengan sepatunya yang hilang. Ia terus memperhatikan sepatu itu, bahkan mencari-cari pemiliknya ketika istirahat. Jadi saat istirahat, ia mencari anak yang memakai sepatu itu dan terus memperhatikannya sampai bel istirahat berbunyi. Bahkan saat pulang pun, Zahra mengikutinya. Akibat kejadian itu lagi-lagi Ali terlambat. Ia tidak diizinkan masuk oleh gurunya dan diminta untuk datang bersama orang tua. Ali berkata bahwa ayahnya tidak bisa datang karena harus bekerja. Air mata Ali mulai mengalir. Ia cemas akan merepotkan orang tuanya karena masalah tersebut. Namun kemudian gurunya yang lain membela Ali, yang membuat Ali akhirnya diizinkan masuk ke kelas. Sepulang sekolah, Zahra membawa Ali pergi ke rumah gadis yang sebelumnya diikuti oleh Zahra. Gadis kecil itu bernama Roya. Roya pun bukan berasal dari keluarga yang beruntung. Ayah Roya ternyata buta dan bekerja sebagai pedagang asongan. Iba dengan keadaan Roya, akhirnya Ali dan Zahra memutuskan untuk pulang dan mengikhlaskan sepatu yang hilang itu. Di hari raya, Ali membantu ayahnya di masjid untuk menyeduh dan membagikan teh. Hari itu ayah Ali diberikan peralatan berkebun oleh seseorang yang membuatnya berpikir akan menjadikan itu sebagai pekerjaan tambahannya. Beberapa hari kemudian, Ali ikut ayahnya ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun. Mereka pergi menaiki sepeda tua dengan membawa alat-alat perkebunan yang sebelumnya diberikan. Ayah dan anak itu berkeliling dari satu rumah besar ke rumah besar yang lain. Mereka tidak mendapatkan satu rumah pun yang mau memakai jasa mereka. Hingga Ali tiba di depan sebuah rumah besar dan berbicara dengan anak bernama Ali Reza yang diasuh oleh kakeknya. Awalnya Ali Reza mengajak Ali untuk bermain, tetapi Ali menolak karena harus membantu ayahnya mencari pekerjaan. Ali Reza berteriak, meminta Ali menunggu dan tiba-tiba ia keluar bersama kakeknya. Kakek Ali Reza memakai jasa ayah Ali untuk merawat kebunnya, sementara Ali bermain bersama Ali Reza. Seharian itu di kebun yang luas, ayah Ali bekerja keras merawat kebun. Kakek Ali Reza memberinya bayaran yang cukup besar atas pekerjaannya. Ali tidak sempat panik kepada Ali Reza karena anak itu tertidur saat bermain. Di perjalanan pulang, ayah Ali berkata kalau pekerjaan berkebun dengan bayaran seperti itu bisa membuatnya membeli banyak hal. Ali berkata kalau ayahnya bisa membelikan sepatu untuk Zahra yang sudah rusak. Sayangnya, angan-angan itu tidak bisa terrealisasikan karena keduanya justru kecelakaan di perjalanan pulang karena rem sepeda yang rusak. Uang kerja keras hari itu terpaksa untuk membayar biaya berobat. Ali mendengar percakapan orang tuanya saat malam tentang biaya sewa rumah yang belum juga terbayar. Keesokan harinya, Zahra yang terburu-buru pulang sekolah untuk bertukar sepatu tidak sadar telah menjatuhkan pulpen pemberian Ali. Roya menemukannya dan sempat mengejar Zahra, tapi tidak berhasil. Pulpen itu disimpannya, mungkin berharap bisa mengembalikannya pada Zahra keesokan hari. Siang hari, di sekolah ada pengumuman mengenai lomba lari yang diselenggarakan oleh gubernur. Keesokan harinya, Roya benar-benar mendatangi Zahra untuk mengembalikan pulpen tersebut. Di tempat lain, ayah Roya sedang membelikan sepatu baru untuk anak gadisnya. Ayah Ali dan Zahra pun melintas di toko tersebut, melihat-lihat dari luar, namun tidak merasa mampu untuk membelikan sepatu baru bagi Zahra. Ketika Roya mendapatkan sepatu barunya, sepatu yang dipakainya ditukar oleh sang ibu. Zahra yang melihat itu keesokan harinya merasa kaget ketika mengetahui kalau sepatu Roya ditukar. 2 hari kemudian di sekolah Ali, pengumuman tentang siswa yang lolos seleksi untuk lomba lari telah muncul bersamaan dengan pengumuman hadiah yang akan didapatkan. Ali melihat kalau juara ketiga akan mendapatkan sepatu olahraga, sepatu baru. Jadi ia menemui gurunya dan memohon agar diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba. Ali bahkan sampai menangis agar bisa mendapatkan kesempatan. Gurunya iba dan memberikan Ali kesempatan untuk melakukan tes lari. Kemampuannya ketika berlari ternyata mengagumkan dan meloloskannya ikut lomba lari. Setibanya di rumah, Ali segera memberitahu adiknya mengenai hal tersebut. Ali berkata bahwa ia hanya ingin menjadi juara ketiga di perlombaan supaya mendapatkan sepatu itu dan memberikannya kepada Zahra. Di hari perlombaan, semuanya memakai sepatu bagus, sementara Ali masih dengan sepatunya yang lusuh. Namun, ia percaya diri akan menang di juara 3 lalu mendapatkan sepatu baru. Perlombaan dimulai. Ratusan anak-anak berlari menuju garis finish yang jauhnya 4 km. Ia terus membalap semuanya satu persatu sambil mengingat adiknya untuk menang di posisi ketiga demi Zahra. Ia sudah hampir sampai di garis finish ketika seorang anak berbuat curang sehingga membuat Ali terjatuh. Ali tidak menyerah. Ia terus berlari menyusul dan berada di posisi pertama saat mencapai finish. Alih-alih senang,
Ali justru bersedih dan menangis karena tidak mendapat posisi ketiga. Tapi ayah Ali ternyata memberi kejutan. Ia sudah membelikan sepatu untuk putra-putrinya. Ali pulang dengan wajah murung dan bisa dilihat oleh Zahra kalau ia tidak mendapatkan posisi ketiga. Kaki Ali pun sudah penuh luka karena memaksakan diri berlari dengan sepatu yang robek di banyak bagian. Children of Heaven menjadi kisah menyentuh yang berhasil menonjolkan sisi emosional karakter dengan sangat baik. Dua bocah yang mudah sekali menitikan air mata, sehingga penonton bisa ikut terhanyut dalam setiap situasi yang dihadapi oleh dua tokoh tersebut. Tidak hanya sekedar berbagi untuk satu sama lain, tapi bagaimana dua karakter itu mampu memperlihatkan pada penonton bagaimana mereka bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama. Bersedih bersama, susah payah bersama, jatuh dan bangkit bersama, tanpa mau menyusahkan orang lain dan diketahui deritanya, serta membantu keluarganya dengan tidak ingin menambah beban.